Pendengar dan juga netizen, kami Elsinta telah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Bapak Suharto Manoarfa, dan kita akan tanyakan berbagai hal yang kini menjadi sorotan publik, mulai dari bonus demografi, angka kemiskinan, hingga IKN. Apa kabar Pak Menteri? Alhamdulillah. Sehat, Salam Pak, ya? sehat, sehat ya. Makin kesini makin kelihatan fit gitu, olahraganya artinya jalan nih Pak, pagi-pagi ya? Harus. Harus ya? Ah, Karena dari dulu pertama kali saya ketemu Pak Menteri sampai dengan sekarang masih slim terus gitu loh Pak. Kasih nanti ya Pak ya, di lain waktu kasih tipsnya untuk kita semua gitu Pak. Iya Pak Menteri, belakangan ini kan menjadi sorotan mengenai apa yang kita hadapi ya Pak, bonus demografi. Nah, Bappenas sebagai sebuah kementerian yang memang sangat concern memang di bidangnya, apa Pak sebenarnya yang telah disiapkan kita untuk facing itu gitu? ya, pertama bonus demografi itu dipercaya datang di sebuah bangsa itu dalam bergenerasi-generasi baru muncul lagi. Atau mungkin hanya sekali selama kehidupan sebuah bangsa. Tapi saya nggak percaya itu. Saya percaya one day pasti akan kembali lagi, tapi mungkin lama sekali. Iya. Gitu kan. Apa itu bonus demografi atau demografi dividen? Itu dikatakan adalah ketika jumlah penduduk usia produktif, dalam hal ini usia 15 sampai 65 tahun, itu lebih banyak dibandingkan usia yang belum bekerja, 0 sampai 15 dan 65 tahun ke atas karena sudah pensiun. Ya. Kalau kesehatan rata-rata manusia dan life ekspektasinya juga naik, misalnya one day life ekspektasi bisa rata-rata dunia itu 90, Ya. kita nggak tahu ya, karena Perkembangan zaman dan sebagainya. ilmu pengetahuan, teknologi, orang bisa Produktivitasnya panjang ya. menjadi lebih kelihatan keren, muda dan seterusnya kan, Ya. gitu. Lalu usia pensiun ditunda gitu kan, sampai bahkan usia 70 bahkan 75 tahun. Ya berarti kan usia produktif menjadi bergeser 10 tahun. Nah, dan kemudian anak-anak mungkin sudah mulai bisa bekerja di umur 12 tahun gitu kan. Kalau memang mereka menjadi orang-orang hebat ya, karena bahasa coding sudah sampai di anak-anak pada usia dini gitu kan. Dan digitalize sudah kehidupan sehari-hari, akan beda lagi gitu jumlahnya. Tetapi yang penting di dalam bonus demografi itu yang pertama adalah apakah jumlah yang dikatakan jumlah penduduk usia produktif itu memang produktif, gitu. Apakah memang mereka itu pada usia itu mendapatkan pekerjaan yang decent job, pekerjaan yang memadai, pekerjaan yang bisa bekerja penuh dalam 1 minggu dan dibayar dengan tingkat pendapatan yang memadai sehingga mereka bisa membayar semua kebutuhannya. Itu kan pertanyaannya. Ya. Jangan sampai kemudian benar kita punya bonus demografi tetapi mereka tidak bekerja. Nah, benar kita punya bonus demografi tetapi mereka tidak mendapatkan jumlah jam kerja yang maksimum. Benar kita punya bonus demografi tetapi sebagian besar mereka tidak dibayar dengan tingkat pendapatan yang memadai. Nah ini yang menurut saya ini yang dikerjakan oleh PR Bappenas juga. ya? Ya bukan hanya dikerjakan oleh Bappenas, semua KL. Jadi kita desain sedemikian rupa bagaimana pada usia angkatan kerja itu, pertama mereka mendapatkan pekerjaan yang pas, tepat, sesuai dengan kapabilitasnya, dan kemudian dibayar dengan baik dengan jumlah jam kerja yang pas, yang benar 40 jam seminggu misalnya, atau ada juga yang 48 jam seminggu ya. Dan kalau itu bisa didapatkan, menurut saya bonus demografi itu menjadi efektif. Ya.
Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, bonus demografi ini kan sebenarnya sudah masuk di dalam di tahun-tahun awal abad 21 di Indonesia, itu kira-kira tahun 2010-an ya, tahun 2010. Bahkan mungkin sebenarnya sebelum itu kita sudah mulai ada bonus demografi 2002 dan hitungan kita akan berakhir di 2039. Setelah itu kita akan lebih banyak penduduk yang usianya tua, lanjut. Kemudian anak-anak agak berkurang. Kenapa? Karena pertambahan penduduk kita menurun, ya kan? Karena total fertility rate kita itu menurun. Nah, ini mungkin karena generasi muda kita sudah mulai menunda pernikahan. Begitu sudah menikah, menunda untuk mendapatkan anak. Kenapa? Karena mereka menganggap hidup itu susah. Hidup itu harus look after keluarganya, beban hidup berat dan seterusnya. Nah, itulah yang harus dijawab oleh pemerintah. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan decent jobs, menciptakan peluang munculnya para entrepreneur muda dan baru. Dan kemudian investasi-investasi yang menyerap tenaga kerja dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Jangan sampai kemudian pekerjaan-pekerjaan itu tercipta, tetapi dengan tingkat produktivitas yang rendah. Karena itu juga tidak memperbaiki struktur GDP per kapita kita. Nah, itu tugas kita. Maka kita akan cari sektor-sektor apa saja yang bisa mendorong dan menjadi kolam kesempatan ya bagi mengoptimalkan itu ya. Iya, mengoptimalkan bonus demografi kita ini gitu. Nah, sekarang yang kita dorong adalah industri dan dalam industri ini khususnya industri manufaktur. Kenapa? Karena di industri manufaktur itu kompleksitasnya tinggi. Jadi kalau misalnya kita bikin misalnya di HP, ya, di mobile pun itu kan ada chip ribuan, betul, ya, ribuan komponen, ya. Dan kita lihat mobil juga itu kan ada ribuan komponen. Meskipun bisa di-package ya, dipaketkan jadi satu ya, kayak Elon Musk akan melakukan seperti itu, seperti mainan anak-anak itu yang mobil-mobilan itu kan, semua dijadiin satu aja, pokoknya rodanya bisa jalan gitu kan. Nah, toh terdiri dari berpuluh, beratus bahkan ribuan komponen. Dan itu harus diproduce ya. Nah, itu artinya ya harus diproduksi. Backward linkage-nya banyak di belakang. Siapa yang akan memproduksi komponen ini, komponen. Nah, pekerjaannya, decent job-nya ini membutuhkan orang-orang yang punya pengetahuan, yang siap. Kemudian dengan demikian tingkat produktivitasnya juga harus tinggi. Nah, kalau tingkat produktivitasnya tinggi, artinya mereka didukung oleh kemampuan pengetahuan yang baik. Artinya sekolahnya benar, gitu. Sekolahnya benar, mendapatkan keterampilan yang benar, ya kan? Dan akibatnya mereka bisa masuk di decent job seperti ini. Berarti Pak Manoarfa di Bappenas PPN ini mendesain itu ya, untuk kementerian tertentu melakukan A, kementerian tertentu melakukan B, dan grand design-nya ini menjadi sesuatu yang kita bilang orang bilang Indonesia emas begitu ya. Gimana itu Pak? Jadi sekarang kita mendesain, merancang Indonesia 2045 ya. Dan tentu kita harus mulai dari apa yang telah kita capai pada hari ini. Nah, kita capai, kemudian peluangnya seperti apa. Lalu kan kalau kita ingin mendorong atau menaikkan kesejahteraan, siapa yang akan dinaikkan kesejahteraan? Adalah penduduk kan. Makanya tadi kita bicara mulai dari bonus demografi. Betul. Jadi mereka adalah yang akan melakukan dan mereka yang akan memetik manfaat. Jadi beneficiary-nya mereka gitu. Nah, jadi kita menghitung dalam hal itu adalah tingkat pendapatan per kapita. Dalam hal ini dihitung dengan gross national income. Kenapa? Karena kita akan menghitung adalah seluruh penduduk Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, tingkat pendapatannya GNI per kapitanya berapa. Nah,
kita berharap kita sudah harus lolos atau kita sudah bisa mencapai target graduasi ya dari middle income trap itu kalau bisa sebelum 2045 ya. Kita menghitungnya sih 2036 2037. Cuma kemarin itu kan kita ada COVID sehingga agak tertunda. Tapi kalau so far on the range ya Pak? Artinya ya, on range itu. Ada yang menghitung dengan cara yang sederhana. Kalau sekarang kita 4.700 US dollar gitu ya per kapita GNI. Lalu untuk di 2 kali lipatkan itu ya menjadi 9.400 berdasarkan harga nominal hari ini. Kalau tumbuhnya 6% itu diperlukan waktu 12 tahun. Ya. Nah, 12 tahun itu baru di 9.800. Ya. Ya kan. Nah, kalau kita bisa lebih cepat dari itu ya 9.400 maksud saya. Ya. Yang 4.700 kali 2 alhamdulillah, tapi tingkat pertumbuhannya pasti di atas 6%. Nah, kalau 9.400 ini juga dengan angka nominal yang sama, kita tarik lagi 2 kali lipat, berarti kira-kira sekitar 18.800. Yeah. Itu memerlukan waktu another 12 tahun lagi dengan rata-rata 6%. Jadi artinya itu 24 tahun dari tahun 2022 itu tahun 2046. Sehingga orang bilang pesimis. Karena ada tingkat pertumbuhan ekonomi itu biasanya tinggi, terus dia steady turun, ya kan gitu. Nah, itulah tantangan kita, challenge kita di situ. Kita ingin mendorong industri manufaktur. Jadi kalau industri manufaktur itu bisa didorong dengan tingkat pertumbuhan 6-8%, ya kan. Ya, mudah-mudahan dia bisa naik sampai kontribusinya itu ke 25% terhadap GDP kita. Nah, kalau dia sudah sampai di 25%, ajak seperti itu, mudah-mudahan dia menjadi sumber ya sumber pertumbuhan yang efektif gitu. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Tapi itu kan juga tergantung pada tingkat pendidikan manusianya. Iya, tadi saya sudah sampaikan betul. Kan, pendidikan. Nah, sekarang on progress kira-kira on range juga nggak Pak untuk itu? Iya, on range karena itu kan didesain kita kan hanya ingin kualitas penduduk Indonesia ke depan harus kayak apa. Pertama kan harus sehat. Persis. Habis sehat, cerdas, ya kan. Kemudian cerdas dia kreatif, gitu kan. Dia kreatif, kemudian dia bisa produktif, kan gitu. Nah, untuk sampai pada tingkat itu, pemerintah harus hadir, kan. Nah, hadir. Negara hadir menyediakan seluruh ekosistem sehingga Indonesia benar-benar sehat. Kemudian Indonesia juga menjadi cerdas, Indonesia juga menjadi kreatif, dan Indonesia menjadi produktif, gitu. Nah, ini desain ini kita lakukan sedemikian rupa didasarkan pada pendekatan growth dynastic yang dilakukan oleh Bappenas. Karena itu kemudian muncullah 45 indikator, ya kan. Dan 45 indikator itu ada yang sifatnya tunggal, tapi ada juga yang sifatnya komposit. Termasuk misalnya indikator mengenai kalau kita bicara soal kemiskinan gitu kan. Kalau kita bicara soal kemiskinan itu kan dia tidak berdiri sendiri kan. Termasuk misalnya kalau kita mau hubungkan juga dengan tingkat pengangguran terbuka, kita bisa lakukan di sana. Tingkat pengangguran terbukanya turun, kesempatan kerjanya naik, berharap kemiskinannya juga turun. Nah, itu. Nah, itulah mengapa kita dorong untuk pertama untuk mengatasi kemiskinan itu dengan cara meningkatkan keberdayaan mereka, ya, supaya mereka naik kelas. Jadi supaya mereka bisa masuk di ruang-ruang ya kesempatan untuk berproduksi lebih baik, gitu kan, tingkat pendapatannya terperbaiki. Nah, itu yang ideal. Selain itu, sebelum mereka sampai di sana, kita kasih subsidi kan. Subsidinya untuk pendidikan, untuk kesehatan,
kemudian untuk kepentingan rumah tangganya, misalnya untuk soal listrik, soal air dan seterusnya. Yang Jadi, sekarang banyak itu concern di stunting itu termasuk ke situ ya Pak ya? iya, termasuk di situ stunting. Jadi itu kan bagian dari pembentukan Indonesia sehat, ya. sehat ke depan. Nah, sehat ukurannya antara lain stunting, kemudian penyakit-penyakit menular kayak TB, TBC, ya itu kita juga concern. Indonesia termasuk sekarang salah satu dari 6 negara yang oleh Jepang gitu, kalau mau tinggal 3 bulan untuk mendapatkan visa harus tes TB, ya kan? Nah, sebenarnya mahasiswa Indonesia juga yang sekolah di luar negeri itu hampir semua dimintakan sertifikat bebas TB. TB itu ya. Nah, ini sesuatu yang serius dilakukan oleh pemerintah, dan kita sekarang sudah melakukan penetrasi untuk mendapatkan angka yang pasti berapa sih sebenarnya yang menderita, kemudian angka insidensinya itu seberapa sebenarnya. Nah, berdasarkan pengalaman di COVID kemarin, itu kita bisa copy paste untuk TB ini. Nah, alhamdulillah kita dapat angka itu. Berapa itu Pak? Dan mengakibatkan angkanya menjadi naik. Ya. Nah, tapi dengan demikian karena lebih detail ya, karena lebih detail. Dan kemudian kelompok-kelompok yang kita anggap bisa terancam, dan kelompok-kelompok yang sekarang harusnya memang sakit dan harus diobati dengan disiplin, nggak boleh lari gitu ya. Iya, betul. Karena nanti dia menjangkit ke yang lain. Nah, itu kita dapat angka itu. Nah, berarti ini PR lagi dong Pak ya? Ya, bukan luar biasa nih. Ya. Itu kan Kementerian Kesehatan luar biasa melakukan itu. Saya kira hebat itu mereka sampai pada angka-angka yang detail seperti itu. Tapi angka-angka itu kan menjadi benchmark Bappenas juga untuk do something atau membuat program tertentu begitu kan Pak ya? Oh iya. Nah, itu kan kasat mata kita bisa lihat, karena selain itu kan ada penyakit-penyakit katastrof, penyakit-penyakit yang berat kayak diabetes mellitus, betul. Hubungannya dengan jantung, cancer, ya kan, paru. Jadi kita ingin lihat penyakit ini sebenarnya tidak banyak yang bukan seperti penyakit menular, tetapi penyakit katastrof ini memiskinkan orang gitu. Jadi kalau dia udah karena mahal ya Pak ya? Iya, dia kemudian dia diabetes mellitus, kemudian dia bisa lari ke ginjal, bisa lari ke tekanan darah tinggi, jantung. Nah, ini kita harus cegah gitu apalagi produktivitas jadi menurun turun. Kemudian kalau kita lihat dari hasil BPJS sekarang, penyakit-penyakit ini paling banyak menguras anggaran di BPJS. Nah, kita harus mencegah ini. Ya, untuk mencegah ini promosi kita lakukan di depan, preventif kita lakukan di depan, dan itu bisa dilakukan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan kita tingkat pertama. Puskesmas harus kita equip, kita lengkapi peralatannya. Misalnya kalau soal cancer yang paling banyak kan cancer cervix. Itu kan karena perempuan-perempuan Indonesia agak enggan untuk tes cek gitu. Kalau mereka mau cek aja itu sudah bisa dicegah jauh-jauh hari gitu. Nah, jadi artinya apa ini? Artinya kita kesiapan ekosistem untuk mengatasi kesehatan ini, baik dokternya, kemudian baik peralatannya maupun rumah sakitnya. Jadi rumah sakit rujukan nasional pun harus kita perbanyak. Itu nyampe nggak kita Pak ya di 2045, karena ini PR kan banyak ya, tiba-tiba tadi di trace lagi TB misalnya, wah naik gitu kan. Ya, mudah-mudahan. Artinya ini lebih ini. Optimisme itu kan harus ada ya. Belum COVID kemarin ya. Hidup itu hanya untuk orang-orang yang optimis. Gitu ya. Kalau pesimis minggir gitu lah. Bener juga ya. Jadi artinya facing apapun gitu ya Pak ya. Iya, itu bukan untuk dikeluhkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Kemudian kita take a part gitu. Karena itu saya ingin seluruh masyarakat itu concern
peduli bahwa pencapaian Indonesia Emas 2045 itu bukan tugas pemerintah atau negara, tapi tugas kita semua. Persis. Termasuk tugas seluruh rakyat Indonesia. Media pun juga Pak ya. Kita hanya diberi tugas oleh rakyat Indonesia, tolong desainkan kan Indonesia 2045 kayak apa gitu. Nah kalau kita pakai indikator-indikator itu, karena itu indikator umum yang bisa membandingkan tingkat pencapaian kita dibandingkan orang lain, dibandingkan negara lain gitu loh. Jadi itu yang kita pakai indikator-indikator yang secara generik memang dipakai di seluruh dunia. Jadi kita tidak main asal-asal gitu. Karena itu kemudian angka-angka yang kita peroleh juga harus angka-angka yang bisa dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dan kita base berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Pendidikan sudah, kesehatan sudah. Sekarang yang menjadi concern juga masalah pengangguran, Pak. Pak Suharso. Ini gimana, Pak? Artinya menjadi satu catatan tersendiri ya untuk pemerintahan sekarang ini. Dan Bappenas kira-kira facing mengenai masalah pengangguran bakal seperti apa dan sudah di mana posisinya? Kalau menurut saya tingkat pengangguran itu selain menciptakan lapangan kerja, saya lebih suka mendorong generasi pencipta kerja. Jadi kita bagaimana generasi muda kita yang sudah di-equip dengan pendidikan yang baik, sehat dan cerdas, itu mereka didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan generasi pencari kerja, tapi generasi pencipta kerja. Nah kalau mereka generasi pencipta kerja, maka akan tumbuh hebat para entrepreneur. Dan entrepreneur ini yang kita inginkan adalah entrepreneur yang menjadi maker, membuat sesuatu. Memang mulai mungkin dari trader, dagang. Tapi kalau dagang kan kadang-kadang kita ngimpor dari negara yang memang harganya itu murah. Tapi kalau kita bisa membuat mulai dengan hal yang paling sederhana, misalnya kita kita arsitektur dari sebuah industri itu sedemikian rupa di paling bawahnya ya kasihlah anak-anak muda itu. Dan kami berpendapat bahwa base-nya itu adalah di inovasi, di riset. Nah, ini tugas negara kalau menurut saya. Meminjam pengalaman yang baik di Korea Selatan. Nanti mungkin R&D itu untuk kategori menengah ke bawah itu, biarlah itu menjadi beban negara. Ya kan nanti sehingga bagaimana mereka bisa menghasilkan produk-produk itu dengan baik, memenuhi syarat manufaktur ya, itu biar ditopang oleh riset yang dilakukan oleh negara. Ya? Jadi negara mengarahkan apa saja yang bisa dilakukan bukan hanya mengarahkan, membantu gitu kan. Nanti tinggal kita hitung mengenai misalnya property right-nya siapa yang punya kalau sudah begitu dikomersilkan, ya kan? Nah, dan di R&D yang diinisiasi atau dipromot oleh negara itu bisa anak-anak pintar Indonesia yang kerja di sana. Ini menarik. Jadi negara menyediakan fasilitasnya. Nanti mereka riset ini, bisa bikin robot untuk ini, kita bisa bikin ini dan seterusnya. Biarkanlah mereka berkreasi, lalu tawarkan pada entrepreneur muda yang mau ngerjakan. Kalau itu bisa terjadi, generasi pencipta kerja luar biasa dan bonus demografi kita menjadi efektif. Saya kira itu kuncinya. Karena kalau kita dengan cara-cara yang konvensional, bagaimana investasi digerakkan, karena investasi akan menambah lapangan kerja. Cities ya memang seperti itu. Given itu ya. Makin lama begitu saturated, investasi biarpun besar, daya serapnya untuk lapangan kerja nggak sebagaimana yang kita inginkan. Tapi kalau kita dorong mesin entrepreneur ini luar biasa. Mampu itu Pak ya? Harus mampu. Karena nanti akibatnya perusahaan-perusahaan besar akan terdorong untuk juga mengeluarkan biaya R&D untuk kepentingan mereka gitu. Nah, menarik sekali tuh Pak Menteri. Jadi artinya secara natural mereka akan disediakan datanya begitu ya? Iya. Nah, terakhir Pak Menteri, saya akan tanyakan tentang IKN. IKN banyak sorotan publik nih Pak. IKN harusnya nanya ke otorita. IKN banyak sorotan publik nih Pak. Nah, bagaimana perspektif dari Pak Menteri mengenai masa depan IKN dan pembangunannya? Oh iya, IKN itu menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru yang kita create di sana. Ya, cara-cara baru bekerja, cara-cara pelayanan publik ke depan seperti apa, kemudian
decent jobs untuk di birokrasi seperti apa, itu kita lakukan yang baik lah, dengan yang pendekatan-pendekatan yang lebih masa kini gitu kan, bahkan masa depan. Dan sebagai pusat pertumbuhan baru tentu dia menjanjikan menurut saya. Jadi nanti dia juga akan menarik menjadi lokomotif untuk daerah di sekitarnya, dan ujungnya adalah sebenarnya dia menciptakan kompleksitas, ya, peluang ya untuk bisnis, non bisnis, bahkan untuk sosial. Dan karena kompleksitasnya tinggi dan ini daerah baru, tentu berbondong-bondong ya sebagai pusat aglomerasi dari pertumbuhan ya ke depan. Saya percaya itu ya, karena kota-kota di dunia ya itu senantiasa menjadi pusat-pusat pertumbuhan, ya kan. Kalau kita lihat Inggris, dia punya London, Jepang punya Tokyo, punya Osaka, punya lagi yang di bawah gitu. Nah, Indonesia sekarang memang kita punya kota-kota, ada kota besar, ada Jakarta, ada Surabaya, ada Medan, Makassar ya. Tetapi dia belum berbentuk seperti Jakarta atau Surabaya yang mozaik kompleksitasnya begitu tinggi. Nah, kita desain ini, kalau yang lain itu kan by natural atau by accident. Kita mau by design ini. By design, negara hadir by design, dan kita ikuti perkembangan dunia. Baik, Pak Manwarfa, matur nuwun, terima kasih sekali waktunya sudah menyiapkan dan menyisakan waktunya di tengah-tengah kesibukan, Pak. Saya lihat banyak banget kegiatan di luar sana, di ruang-ruang ini masih banyak yang nunggu juga. Baik. Sekali lagi terima kasih, Pak, atas waktunya. Baik. Dan bisa mendapatkan insight dari seluruh pendengar untuk mendengar Elsita. Baik pendengar, sampai di sini dulu wawancara kami dalam Talk Highlight di Elsita bersama Menteri PPN Kepala Bappenas Bapak Suharto Manoarfa. Saya Haryol Islam Majid. Terima kasih dan sampai jumpa.